Presenter acara bedah rumah Ratna Listi kini punya rumah baru di kawasan Cibubur. Lokasi rumah tersebut berdekatan dengan rumah lamanya. Sebelum ditinggali Ratna dan suaminya Heri Putranto, rumah tersebut didoakan atau istilah populernya diruat terlebih dahulu oleh seorang kiai. Apakah rumah baru Ratna Listi berhantu? Bukan itu maksudnya. Acara ruatan itu dimaksudkan untuk mendoakan rumah baru tersebut. Tanya bahwa saya dulu memang penyanyi di emang, tempatnya seperti ini. Jadi saya nyanyi di sini dulu menemani orang-orang yang lagi minum, itu ya. Tapi saya nyanyinya di sini nih. Nah, di sini. Heeh, nyanyinya di sini berdiri sambil sambil lihat buku. Bayaran nyanyinya berapa? Cuman, eee kalau nggak salah 30.000 ya, terus dapat 1 tahun naik lagi jadi 37.500. Nih sampai ada ininya nih, tuh lihat tuh, masih ada sampai sekarang nih. Biasanya gini, jadi ditulisin artisnya siapa sekarang ditempelin street gitu sama 2 orang biasanya sih. Masih ada loh, gila. Kini Inul kembali sebagai bintang, sementara teman-teman seperjuangannya masih berada di tempat yang sama sebagai penyanyi bar. Jangan tanya penghasilan Inul, pasti bak bumi dengan langit dibandingkan teman-teman lamanya. Lepas dari segala kontroversi yang ditimbulkan oleh kiprah Inul di ibu kota, di mata kawan lamanya, Inul tak ubahnya simbol kesuksesan penyanyi kampung. Yang namanya kehidupan itu nggak akan lurus aja kan teh gitu. Jadi kalau lurus-lurus aja kan jadi nggak seru. Jadi pasti ada belokan dan genjalan-genjalannya gitu. Dan di situ Tita serta keluarga selalu sama teh gitu. Karena dia begitu sabar. Jadilah diri sendiri. Karena itu akan bisa membuat kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya, kemampuan kita dan kekurangan kita, itu kita pasti akan tahu kalau kita menjadi diri sendiri, gitu. Biasanya saya cuman gitu aja karena saya nggak berani ngasih ujangan yang lain, karena pengalaman saya juga belum sepadat dan, apa ya, iya kayaknya pengalaman saya masih kurang gitu, saya nggak berani ngasih, saran kepada adik-adik saya nanti dikira sok pinter. Akhirnya tibalah saatnya Inul menaiki panggung yang dulu ratusan kali dinaikinya hampir tiap malam. Inul menyanyi lagi di panggung yang sama dan di depan penonton yang sama. Usai sudah acara napak tilas, Inul pulang dengan perasaan lega. Kembali ke tempat asal selalu saja mengasihkan dan pasti menimbulkan kesegaran baru. Jadi mudah-mudahan ini contoh juga buat teman-teman artis yang lain yang mungkin sudah tinggi, udah apa derajatnya udah naik, yang apa mungkin udah kaya atau mungkin sudah mapan kehidupannya, kalau bisa jangan lupa yang di bawah atau teman-teman kita yang dulu-dulu. Pemirsa, salah satu anak Ustadz Jeffrey baru saja diwisuda. Anda jangan salah duga, anak Ustadz Jeffrey bukan wisuda sarjana tetapi wisudaan anak-anak. Kira-kira Ustadz Jeffrey akan mengarahkan pendidikan anaknya kemana ya? Adiba putri sulung Ustadz Jeffrey Al-Bukhari baru saja diwisuda dari sekolah taman kanak-kanak. Acara wisudaan seperti ini memang sekarang bukan jadi barang aneh lagi. Tak perlu dipertanyakan apakah acara semacam ini tidak mengada-ada. Karena bagi Ustadz Jeffrey yang terpenting bocah-bocah ini memperoleh kegembiraan. Tak heran Ustadz kondang ini sampai merelakan beberapa job lepas demi menghadiri wisuda taman kanak-kanak putrinya. Seru kali. Dulu nggak ngalamin gini soalnya. Zaman dulu nggak ada TK gitu, nggak sempat ngerasain TK gitu kan. Untuk SD senang aja, makanya hari ini sempetin. Pokoknya kita melihat dari sisi baiknya, memberikan semangat motivasi buat mereka. Mereka lucu. Di tengah-tengah acara, Ustadz Jeffrey didaulat untuk melakukan ceramah di depan orang tua dari anak-anak yang diwisuda. Tak lupa Ustadz Jeffrey menyentil perilaku anak-anak masa kini yang doyan menyantap lagu-lagu milik orang dewasa. Kesannya memang sepele, namun bagi Ustadz Jeffrey itu merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap remeh.
Satu pertanyaan saya, memang kalau dengar mereka itu asik itu ya, lucu sangat. Tapi kira-kira kalau tinggal sih anak seluruh mereka tahu lagu beginian, nah itu timbul pertanyaannya. Kalau tidak kira-kira. Bukan berarti lagu-lagu Samson berbahaya bagi anak-anak. Ustadz Jeffrey hanya mengkhawatirkan anak-anak yang cenderung dewasa sebelum waktunya. Tak heran setelah Adiba lulus TK, Ustadz Jeffrey dan istrinya akan tetap menyekolahkan Adiba di sekolah yang pendidikan Islaminya sangat kuat, supaya nilai-nilai Islami mengakar kuat di sanubarinya. Ya tetap kita akan masukin SD yang apa namanya bahasa Islam ya. Karena kan dari kecil perlu banget pendidikan agama itu penting banget. Pertanyaannya kini, apakah Ustadz Jeffrey sedang menyiapkan salah satu anaknya untuk menjadi penggantinya kelak? Dalam darah Ustadz Jeffrey memang mengalir darah penceramah yang diturunkan dari orang tuanya. Rasanya tidak perlu diajarkan. Talenta itu kan lahir sendiri, gitu kan. Apalagi sering lihat bapaknya di panggung, gitu kan. Itu sudah jadi sesuatu yang menopang talenta dia. Terus sering lihat bapaknya ada di television, gitu kan. Itu sudah menopang. Karena saya ingat banget waktu kecil juga, ketika umi saya ceramah, saya suka ada di atas panggung. Yang nyanyi nggak karuan gitu kan. Nah itu kita coba terapin lagi, karena ternyata cukup luar biasa gitu. Ratna Listi menggelar ruatan buat rumah barunya yang terletak di kawasan Cibubur. Lokasi rumah tersebut berdekatan dengan lokasi rumah pertamanya. Ya udah yuk kita kunjungi rumah Ratna Listi yang baru berikut ini. Presenter acara bedah rumah Ratna Listi kini punya rumah baru di kawasan Cibubur. Lokasi rumah tersebut berdekatan dengan rumah lamanya. Sebelum ditinggali Ratna dan suaminya Heri Putranto, rumah tersebut didoakan atau istilah populernya diruat terlebih dahulu oleh seorang kiai. Apakah rumah baru Ratna Listi berhantu? Bukan itu maksudnya. Acara ruatan itu dimaksudkan untuk mendoakan rumah baru tersebut agar membawa berkah bagi yang menempatinya. Introduce Pak Kiai. Ya, kalau tentang Pak Kiai memang saya yang undang kemari gitu. Pengen didoain oleh Pak Kiai supaya rumahnya berkah dan ada tolak balanya gitu ya Pak Kiai. Selain itu juga Pak Kiai adalah guru spiritual kami gitu ya. Jadi makanya nggak ada salahnya kami minta tolong Pak Kiai. Harapan dengan rumah baru insya Allah rumahnya berkah, dijauhkan dari segala bala, mara bahaya, petaka, bencana, terus membukakan pintu rezeki bagi keluarga kami. Dengar-dengar harga rumah baru Ratna Listi menembus angka 1 miliar, angka yang cukup mewah untuk ukuran Indonesia. Kalau masalah harga ngomong-ngomong deh, mendingan nanya sama pemasaran. Bila yang penting bisa ditinggalin dengan nyaman kan, kita sih nggak ke situ arahnya, tapi karena lingkungannya aja enak ya, buat anak-anak tuh baik, ya udah itu aja kita di sini. Nilai sebuah rumah memang bukan melulu terletak pada harganya. Kenyamanan, ketenangan, keteduhan, penuh kehangatan jauh lebih bernilai ketimbang harga rumah. Apalagi Ratna dan keluarganya terlanjur nyetel dengan lingkungan tempat tinggalnya. Selama aku 4 tahun tinggal di rumah yang lama, aku sama Mas Heri memang udah sepakat kayaknya ini lokasinya memang yang paling pas buat kita gitu. Jadi kalaupun kita nanti pindah ya kita masih di dekat-dekat sini gitu. Kebetulan di Kompas ini ada yang dijual yang klaster baru gitu, yang masih satu klaster dan yang dulu gitu, ya udah kita ambil di sini. Karena Ratna sudah cocok sama tetangga-tetangga di sini, terus lingkungannya juga di sini aman dan sudah akrab ya, jadi lebih baik daripada memulai sesuatu yang baru lebih sulit, ya udahlah yang ada kita terusin aja gitu. Hanya ada satu kata, Ratna Listi sudah menemukan rumah impiannya. Di rumah inilah segala impiannya digantungkan. Impian punya keluarga yang langgeng dan impian punya rumah yang bisa merangsang niat beribadah dari penghuni maupun tamu yang memasuki rumah ini. Saya ingin sekali punya musola sejak rumahnya belum ada. Saya memang sudah punya bayangan nanti kalau punya rumah sendiri harus ada musolanya gitu. Ya musola itu kan memang tempat yang baik untuk menghadap Allah. Selain untuk diri kita sendiri supaya kita tenang setiap saat menghadap, kita nggak repot nyari tempat,
kita juga bisa dakwah secara halus gitu. Kalau seandainya tamu tidak niat sholat tapi lihat ada tempatnya, Nah, dakwah